Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menceritakan cerita singkat tentang salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Utsman bin Affan. Sebelum menceritakan tentang kisahnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ririn Agustin Fredianti. Siap, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya M. Raffi, saya dari kelas 11 Airframe. Assalamualaikum, siap, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Intan Tamsyah dari kelas 11 Airframe. Memperkenalkan diri, nama Stephen Nazizi Surasono dari kelas Airframe and Powerplane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, izin perkenalkan diri, nama saya M. Fahri Pertama, kelas 11 Airframe. Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling terkemuka dan merupakan khalifah ketiga dalam Khulafaur Rasyidin. Setelah wafatnya Umar bin Khattab, berikut ini adalah rangkuman cerita hidupnya. Profil singkat. Nama lengkap Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Umayyah, keturunan Bani Umayyah Quraisy. Lahir tahun 576 Masehi di Makkah. Wafat tahun 656 Masehi, tahun 35 Hijriah. Dibunuh di Madinah. Julukan Dzun-Nurain, pemilik dua cahaya, karena menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW secara berturut-turut. Kehidupan awal. Utsman berasal dari keluarga kaya dan terpandang. Sebelum masuk Islam, ia sudah dikenal sebagai saudagar sukses, cerdas, dan sangat jujur. Utsman adalah salah satu dari sahabat awal yang memeluk Islam. Ia ikut berhijrah ke Habasyah, Ethiopia, dan kemudian ke Madinah. Ia dikenal sebagai sahabat yang dermawan. Salah satu jasanya yang terkenal adalah membeli sumur Raumah dan mewakafkannya untuk kaum muslimin, membiayai sebagian besar perang Tabuk dengan menyumbang ratusan ekor unta dan perbekalannya. Menikah dengan Ruqayyah, putri Nabi. Setelah wafatnya Ruqayyah, Utsman menikah lagi dengan Ummu Kulsum, putri Nabi lainnya. Inilah asal julukan Dzun-Nurain. Khalifah ketiga pada masa 644 sampai 656 Masehi. Setelah Umar bin Khattab wafat, Utsman diangkat menjadi khalifah ketiga melalui syura atau musyawarah 6 sahabat. Prestasi Utsman ialah kodifikasi Al-Quran. Pada masa pemerintahannya, perbedaan bacaan Al-Quran mulai muncul. Atas saran Hudzaifah bin Yaman, Utsman mengumpulkan mushaf dan menyusun mushaf standar, dikenal sebagai mushaf Utsmani, yang dikirim ke berbagai wilayah Islam. Ekspansi wilayah Islam, wilayah kekuasaan Islam terus meluas, termasuk ke Afrika Utara, Siprus. Angkatan Islam pertama kali dibentuk di masa Utsman. Pembangunan dan infrastruktur, banyak masjid diperluas dan dibangun. Administrasi pemerintahan diperkuat, kontroversi dan akhir kehidupan. Di akhir masa kepemimpinannya, Utsman menghadapi kritik dan pemberontakan. Beberapa pejabatnya dituduh menyalahgunakan kekuasaan. Banyak dari mereka adalah kerabatnya sendiri. Meski umat pribadi dikenal saleh, lemah lembut, banyak rakyat yang tidak puas dengan kepemimpinan para gubernurnya. Wafatnya Utsman dibunuh oleh sekelompok pemberontak saat sedang membaca Al-Quran di rumahnya. Ia wafat dalam usia sekitar 80 tahun dalam keadaan syahid. Kejadian ini menjadi awal dari fitnah perpecahan besar pertama dalam sejarah umat Islam. Sifat dan karakter Utsman bin Affan: pemalu dan lembut, bahkan Nabi sendiri menghormati sifat malunya. Dermawan luar biasa, saat beribadah banyak menghabiskan waktu malamnya dengan membaca Al-Quran. Sangat mencintai Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Dzun-Nurain cahaya di tengah fitnah. Madinah tahun 35 Hijriah. Udara Madinah terasa lenggang dan panas siang itu. Di balik itu, pintu sebuah rumah sederhana yang kelilingi tembok rendah. Seorang laki-laki tua duduk bersandar pada bantal. Janggutnya memutih, matanya teduh, tangannya gemetar, namun tetap erat memegang mushaf Al-Quran. Utsman bin Affan, khalifah ketiga Amirul Mukminin,
Ia sedang membaca firman Tuhannya di saat dunia luar rumahnya dipenuhi riuh fitnah dan hasutan. "Wahai Zaid, berikan aku air untuk berwudu," ujar pelan. Ketika air membasuh wajahnya, ingatannya melayang jauh ke masa lalu. Maka 30 tahun sebelumnya, Utsman muda adalah seorang saudagar tampan dan cerdas. Kaum wanita Quraisy menyebutnya mutiara Mekah, tapi hatinya selalu gelisah dengan dunia yang penuh berhala. Hingga suatu malam, sahabatnya Abu Bakar datang dengan wajah penuh cahaya. "Muhammad adalah nabi terakhir. Aku telah mengikutinya, dan aku tahu kau juga akan tahu kebenarannya," kata Abu Bakar. Tanpa ragu, Utsman menerima Islam. Sejak saat itu, hidupnya berubah. Ia disiksa, ditolak keluarganya, namun tak pernah mundur. Bahkan saat hijrah ke Habasyah, ia membawa istrinya Ruqayyah, putri Nabi. Ia rela meninggalkan kekayaan demi iman. "Bagaimana mungkin aku mendahulukan harta atas kebenaran?" ucapnya suatu hari. Perang Tabuk. Nabi Muhammad mempersiapkan pasukan dalam perang Sud. Umat Islam kekurangan bekal dan tunggangan. Utsman pun berdiri dan berkata, "Ya Rasulullah, aku sumbangkan 100 ekor unta lengkap dengan perlengkapannya." Nabi pun tersenyum. Utsman kembali, "Aku tambahkan 100 ekor lagi dan kemudian 100 lagi, hingga total mencapai 900 ekor unta dan 100 ekor kuda lengkap dengan bekalnya." Rasulullah berkata, "Tidak ada yang membahayakan Utsman setelah hari ini." Khalifah yang dermawan setelah Umar wafat, Utsman diangkat sebagai khalifah. Di tangannya Islam meluas hingga Siprus dan Kusran. Tapi bukan pedang yang menjadi senjatanya, melainkan keteduhan hatinya. Ia tak suka kekerasan. Ia mengutus dengan surat, bukan dengan ancaman. Ia membangun masjid, menyatukan umat dengan satu mushaf Al-Quran yang kita baca hingga hari ini. Namun kebaikan hatinya malah disalahpahami oleh beberapa gubernur, disangka berbuat zalim, dan karena ia enggan mencopot mereka tanpa bukti, fitnah pun tumbuh. Madinah kembali ke hari ini. Amirul Mukmin, suara Zaid gemetar. Pemberontakan telah memanjat tembok. Utsman tersenyum dan berkata, "Mereka hanya bisa mengambil dunia dariku, bukan akhirat dariku." Ia kembali membaca mushaf ayat itu yang berbunyi, Maka Allah akan mencukupkan perlindungan bagimu dari mereka, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 137. Tiba-tiba pintu jebol, sekelompok orang masuk dengan wajah marah, namun Utsman tidak bergeming. Pedang diangkat, darah menetes, tapi tangan Utsman tetap menggenggam mushafnya. Lembar Al-Quran itu pun terkena darahnya. Sejak hari itu mushaf itu disebut mushaf yang bersaksi, karena darah seorang sahabat, khalifah dan syahid telah membasahinya. Penutup. Utsman bin Affan bukan hanya sahabat Nabi, ia adalah penjaga Al-Quran, pemilik dua cahaya, dan pemimpin yang syahid di tengah fitnah. Dunia mungkin mengingkari kelembutannya, tapi langit menyambutnya dengan gemilang. Dan sejarah akan selalu menuliskan namanya dengan tinta cahaya.